Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Tegus semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Nah Sobat Tegus, sekarang saya ada di Terminal Lembang di Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngetrip bareng PO Raya. Ayo, di mana bisnya? Nah itu dia. Yang ada di sebelah kanan, PO Raya kelas super top. Ya, harusnya ini saya naiknya dari Terminal Pondok Pinang ya, karena beli tiketnya di agen Pondok Pinang. Waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata Super Top masuk Ciledug. Karena lebih dekat dari rumah ke sini, jadi saya memutuskan untuk naik dari sini. Koordinasi dengan agen Pondok Pinang dan agen di Terminal Lembang tentunya. Nah, penasaran akan seperti apa asiknya perjalanan kali ini? Stay tune di video trip report kali ini, ditonton sampai selesai, dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Karena satu subscribe Anda akan sangat menambah semangat saya dalam menghasilkan konten-konten yang terbaik. Terima kasih. Wah, ini rame nih. Ada baju, ada Floresita. Di depan itu ada PO baru ya, Agung Sejati, yang malam kemarin baru melakukan line perdananya. Tentunya saat video ini direkam ya. Terus ada Blue Star, Osor itu ya, OH1836 saya udah pernah naik. Dan ada kelas yang lain nih dari PO Raya. Wah mantap. Tapi saya naiknya yang super top ya, bukan yang ini. Lima. Dua setengah nggak apa-apa. Besok nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 2,5 aja nggak apa-apa. Ini berawal dari hunting jadi hilaf. Berangkatnya setengah 7, jam 6 siap sini mas ya. Oke siap. Ini kontaknya ya? Iya, kontaknya. Oke, nah ini kontak agen PO Raya Terminal Pondok Pinang. Dan sekarang saya nggak sendirian nih, ada teman saya. Halo, Gumelar. Pemalu orangnya guys. Orangnya 60.000 lah. Oh iya ya. Bapak, iya Pak. Besok deh saya kesini lagi. Nggak usah, langsung jalan aja sambil Oh, jalannya gitu. Boleh. balik aja nggak apa-apa. Siap. Iya, saya soalnya
sekalian saya bikin konten kan. Jadi maksudnya tuh biar besok gitu. sekarang ini rumah deket di Kemang. Boleh, Iya. Biasanya masuk sini jam berapa Pak? Bisa? Oh gitu. Ya, oke, kita tunggu aja deh. Oh ini tiketnya ya? Nah, cakep nih. Besok ya Pak. Buka jam berapa? Buka dari jam 8 Pagi. dari jam 5 kita udah buka kok. Kan ada angkatan pagi kita. Oke, ya udah pagi paling ya. Oke, karena tadi kita udah beli tiketnya, kita mau coba lihat bagian interiornya nih. Tapi memang ini bis yang bukan saya naikin nantinya, tapi nggak ada salahnya sih ya kayaknya untuk ngelihat bagian interiornya. Oke, jadi bus ini menggunakan bodi Legacy Sky SR2 HD Prime. Nah, jangan keliru ya, ada tulisan HD Prime-nya. Jadi sudah menggunakan desain double glass nih, ada kaca depan yang bagian bawah sama bagian atasnya. Oke, kita diperbolehkan masuk. Kita lihat bagian dalamnya. Wah, wih, cakep banget nih. Kan, kita masuk ya. Nah, ini bangkunya, lebar parah, keren. Nah, ini bangku jomblonya. Rencananya saya akan naik di sini nih. Tapi untuk menghormati penumpang yang akan naik, kita nanti aja deh nyoba bangkunya. Nah, ini bagian dalamnya kayak gini. Cakep ya. Jadi makin nggak sabar nih untuk naik bis ini. Kita udah lihat kresan dari bis yang akan kita naikin. Dan yang unik, ternyata di kresannya ini nggak ada bangku CD ya. Kita akan lihat nanti pada saat kita naik bis yang akan kita dapatkan, itu ada dapat bangku CD-nya apa enggak ya. Oke, mantap nih. Yuk kita turun ke luar lagi. Oke, sampai jumpa di hari H saat kita berangkat nanti ya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di eksterior dari bus Raya kelas super top yang akan kita naiki pada trip kali ini. Nah, bus ini menggunakan bodi Legacy Sky SR2 HD Prime. Nah, jadi tingginya itu sekitar 3,7 meter. Terus panjangnya sekitar 12 meter, ya 12 meter kurang lah. Dan lebarnya itu 2,5 meter. Nah, untuk sasis yang digunakan adalah Mercedes-Benz OH1626 yang sudah terkenal dengan kenyamanannya. Kenyamanannya dari suspensi udara, dan ada satu fitur spesial dari Mercedes-Benz OH1626, yaitu bagasinya yang tembus. Nah, jadi makin banyak muat barang nih, gitu. Dan yang spesial lagi, ternyata bodi ini, Legacy Sky HD Prime ini, Legacy Sky SR2 HD Prime ini, sudah lolos uji guling rollover test ECE R66. Jadi perjalanan akan terasa semakin aman. Oke, mantap kan? Mantap dong. Apa itu ECE R66? ECE R66 adalah suatu standar keamanan tingkat internasional, di mana sebuah bodi bus akan diuji ketahanannya, kesafetyannya apabila terjadi amit-amit ya kecelakaan terguling gitu ya. Nah, bodi Legacy Sky SR2 HD Prime ini sudah teruji. Kenapa bisa begitu? Karena rangkanya sudah diperkuat dan tidak ada sambungan gitu ya di rangka-rangkanya. Jadi biasanya kalau rangkanya itu masih menggunakan sambungannya itu akan patah dan mengenai penumpang. Tapi di bodi Legacy Sky SR2 HD Prime ini, rangkanya itu dibuat solid gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Nah, itu bisnya udah dibuka. Kita mau naik ke dalam gitu ya. Kita taruh tas. Karena di sini panas, guys. Jadi masuk aja. Sore, Pak. Nah, ini dia bis yang akan kita naiki di trip kali ini. Aduh, ini sayang banget ya, bis mewah gini masuknya terminal Lembang yang penuh lumpur. Nih, kita langsung disambut sama kursi yang lebar, dan ini kursi yang saya pesan.
Wah, kursi jomblo ini. Yuk, taruh tas dulu yuk. Tas kita bisa ditaruh di atas sini. Nah, di sini nih nanti kita taruh tas kita. Nah ini ya, barangnya bisa kita taruh sini. Jangan lupa ditutup lagi, karena kalau nggak ditutup ini rawan berisik gitu ya kalau kena guncangan. Ini saya hari ini nggak sendirian nih, ada adik saya. Ini dia sumringah gitu kelihatannya. Mewah banget ya. Nanti kita next time kapan-kapan bareng lagi nih ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita udah duduk manis di kursi pesanan kita nih. Ini adalah kursi jomblo yang letaknya di baris kiri. Nah jadi diingat-ingat ya, kalau yang jomblo yang mau ngetrip sendirian gitu ya, silakan pilih di baris kiri. Dan kesan pertama saat saya duduk di seat ini, nyaman banget. Lihat, ini lebar banget, lebar, dan busanya tuh empuk teman-teman. Nah yang spesial adalah rangka dari kursi ini menggunakan rangka dari kursi pesawat zaman dulu. Itu pesawat BC-10 kalau nggak salah. Tapi ada tapinya ya, tentunya busanya udah diganti. Nah karena busanya udah diganti, jadi semakin nyaman. Nih kita bisa lihat bantalannya ini pas banget sama posisi leher gitu ya, jadi terasa lebih nyaman. Dan reclining seatnya ini juga tuh, enak gitu ya. Nah untuk sandaran kakinya dia bermodelkan leg rest seperti ini ya. Memang ini kayak cuma dari papan gitu ya, tapi sisi positifnya adalah ini mudah dibersihkan. Nah kalau misalnya pakai spons atau pakai busa gitu ya, kalau kotor kan susah ngebersihinnya. Kalau ini gampang, jadi tinggal dilap langsung bersih. Dan pastikan kursinya juga bersih gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk di sini, kakinya harus bersih, pakaiannya juga bersih. Jadi nggak membebani kru gitu. Nah ini masih kosong banget nih, bisa dilihat di belakang asli. Mungkin kalau misalnya ngetrip bareng gitu ya, enaknya di deret kanan karena dia berdua gini ya. Tapi karena ini masih masa pandemi, jadi ada pemisahnya. Nah memang sih ada positif, ada negatifnya ya, ada plus minusnya gitu. Plusnya kita semakin aman ngetrip saat masa pandemi. Tapi minusnya adalah interaksi antar yang sebelah sama sebelahnya jadi berkurang. Ya, tapi overall nyaman banget. Tetap. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di kursi nomor 18 dari total 20 kursi. Nah, di kursi nomor 18 ini adalah baris sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat di sini ada sekat yang memisahkan kursi yang satu dengan yang satunya. Jadi kita kalau misalnya tidur gitu ya, nggak perlu khawatir akan nyender ke pundak orang lain. Dan di sini menurut saya enak teman-teman. Ini juga lega dan lebih dingin. Di belakang ini lebih dingin nih. Tapi kalau di belakang minusnya adalah kita nggak bisa lihat ke arah depan karena di depan itu kan desainnya pakai kaca yang dua gitu ya, ada kaca atas sama kaca yang bawah. Nah kaca yang atasnya itu gelap, jadi kita kalau duduk di sini mendingan tidur aja sepanjang jalan ya, menikmati ayunan suspensi udara gitu ya, dari kursi yang empuk, wes tinggal tidur aja kalau duduk di sini. Nanti kita coba ya di sini saat bisa berjalan seperti apa. Dan jelas ini enak banget sih, mantap. Wah itu yang seat 28 berangkat duluan. Emang bener-bener ya, driver yang masuk ke sini itu udah teruji skillnya. Apalagi skill memarkirkan bus di
terminal yang sempit dan berlumpur dan bergelombang ini jalannya. Wah, luar biasa. Nah teman-teman, ini adalah tiket dari PO Raya yang saya naiki. Wah, ini cakep sih, walaupun dia lembaran modelnya ya, tapi bahannya ini dia apa ya, glossy gitu ya, jadi terlihat lebih mewah tuh. Harganya Rp310.000. Wah, bus senyaman ini dibanderol dengan harga Rp300.000. Mantap nih. Sambil nunggu jam keberangkatan dari terminal Lembang Ciledug jam 5, kita ngadem dulu.
Nah teman-teman, sekarang kita sampai di Terminal Pondok Pinang di Jakarta Selatan ya. Dan ini adalah salah satu titik penaikan penumpang atau penjemputan penumpang. Jadwalnya kata agen jam 6:30 malam berangkat dari Terminal Pondok Pinang ini. Wah, ini mantap ini, terminal yang rame sama manianya. Karena bis-bis yang masuk sini tuh bis-bis bagus semua gitu. Mantap ya. Itu di sebelah ada STJ Fares, persis OH 1836. Ini apa ini? Ini penumpang juga kah? Mantap ya. Walaupun harganya apa ya, menurut saya mahal ya. Bagi saya mahal. Tapi lihat, penumpangnya rame. Mantap. Wah, mantap ini. Dinyalain lampunya.
Ya teman-teman, sekarang kita sampai di rumah makan Marconi di daerah Subang. Dan 2 unit yang ada di depan kita ini spesial banget ya, karena memakai sasis Mercedes-Benz OH1521, yaitu sering kita panggil dengan sebutan cooler gitu. Nah ini, wah, berangkatan dari mana ya? Jadi pengen naik. Yuk kita masuk ke rumah makannya. Di sebelah kanan tuh. Nah tuh, servis makan PO Raya. Bapak yang baju putih itu yang halo-halo kata. Nah ini menu makan malamnya, kita lihat dulu yuk ada apa aja. Ya, wah menarik banget nih, kayaknya rasanya enak. Oke, kita lihat spot lain dari rumah makan ini yuk. Ya, menurut saya ya, banyak YouTuber yang bukan menghindari, kurang tertarik untuk konten bis ini. Kenapa? Karena bis ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Karena apa ya? Auto tidur deh kayaknya kalau naik bis ini. Kayak saya tadi, niatnya pengen ngerekam gitu ya. Ternyata malah ketiduran. Inilah yang membuat bis raya ini jadi jarang terekspos. Karena ya memang ketika kita sudah naik ke dalam bis gitu ya, bawaannya ya pengen tidur aja gitu, bukan untuk mengabadikan momen perjalanan naik bis ini gitu. Jadi hanya YouTuber-YouTuber yang kuat yang kuat menahan ngantuk yang bikin trip report naik bis ini. Ya itu sih menurut saya. Overall bangkunya enak. Jangan sampai ganti ke bangku-bangku kekinian ya, karena ini ciri khas banget nih dari PO Raya. Kalau diganti pakai bangku kekinian ya apa bedanya sama PO-PO lain. Itu dia. Suruh final. Suruh final. Pak, makasih ya Pak. Oke, sampai juga kita di Terminal Tirtonadi, benar-benar tidur pulas panjang perjalanan bersama Raya Supertop. Terima kasih untuk seluruh driver